Pertanyaan ke-12, Bapak dan Ibu sekalian. Ini saya kira pertanyaan sensitif tapi menarik ya. Diskusi tentang hal qira'atu suratu Yasin tukhaffifu 'alal mu'mini syiddatal maut. Apakah pembacaan surat Yasin itu akan meringankan beban orang-orang yang sakaratul maut? Diskusi ya. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah riwayat Imam Ahmad bin Hambal. Kalau Bapak tahu, Ahmad bin Hambal ini salah seorang ulama yang sangat kuat dengan sunnah. Ya, dalam satu riwayat dia pernah berdoa, Allahumma ahyini ala sunnah wa amitni ala sunnah. Ya Rab, matikan atau wafatkan hidup saya ketika saya sedang memegang sunnah dan hidupkan saya dalam keadaan bersunnah. Tapi ada satu riwayat yang beliau sampaikan tentang surat Yasin. Dia dan beberapa sahabatnya pernah mengunjungi salah seorang ulama besar. Namanya Gudaib bin Harith Ats-Tsumali. Gudaib ini sakit keras yang membawa kepada kematiannya, tapi sebelumnya diawali dengan kayak kita sakaratul maut lah, koma begitu ya. Kemudian salah seorang di antara mereka berkata, hal minkum ahadun yaqra'u Yasin. Apakah di antara kita ini ada yang boleh membaca surat Yasin? Ya. Karena mendengar ini ulama yang sampaikan begini, salah seorang di antara mereka ulama besar namanya Soleh bin Syurai As-Sukuni. Dia yang membaca mengambil Al-Quran kemudian maaf. Ya, ulama tidak perlu ambil Quran, sudah hafal ya. Ya kan, kalau kita kan Qurannya mana nih Qurannya, tahu-tahu di bawah lemari nggak dipakai-pakai. Ya. Dibaca surat Yasin. Ya. Ketika sampai pada ayat 40. Nah, siapa yang tahu nih Pak surat 40 isinya apa? Kamu lihat Quran dulu ya. Nah, bukan kayak ulama tadi. Ya. Saya tadi subuh-subuh sudah cek ayat 40. Ya. Isinya adalah lasyamsu yang bagi laha antudrikal qamara walal lailu sabiqun nahar wa kullun fi falakin yasbahun. Ya. Sampai ayat itu kemudian Gudaib ini ulama besar yang kemudian wafat dalam keadaan tenang sekali. Ya. Kemudian ulama-ulama itu dan Imam Ahmad bin Hambal juga melihat itu berkata, idza quri'at indal mayyiti khuffifa anha biha. Kalau surat Yasin itu dibaca saat orang sedang mengalami sakit keras dan sakaratul maut, maka itu akan meringankannya. Nah, perhatikan, akan meringankannya. Ya, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terjadi perselisihan antara membaca surat Yasin itu pada saat dia sakit atau setelah kematiannya. Nah, kalau kita di Indonesia kan surat Yasin itu dibaca setelah meninggal. Tapi para ulama ternyata menguatkan pandangan bahwa surat Yasin itu dibaca pada saat-saat sakaratul maut dan sakit keras. Itu yang betul, ya. Pandangan ini didukung oleh 3 mazhab besar. Imam Abu Hanifah, Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal yang tadi kita sudah baca hadisnya. Selain Imam Malik. Imam Malik tidak berpandangan seperti itu. Ya. Imam Ibnu Taimiyah berkata membacakan surat Yasin pada saat sakit keras itu sangat disukai. Tapi membacakannya pada saat setelah meninggal, nah itu tidak disukai. Itu pandangan Imam Ibnu Taimiyah. Nah sekarang kita boleh bertanya Bapak dan Ibu sekalian. Ya, saya juga bertanya-tanya. Kenapa sih harus surat Yasin gitu kan? Apa logikanya?
apa logikanya sehingga surat Yasin ini bisa meringankan orang-orang yang sakaratul maut. Ya, sebagian ulama menjelaskan logikanya. Ini perlu kita pahami karena banyak orang yang berdiskusi Yasin itu agak-agak sensitif. Kalau sudah Yasin kayaknya semua bid'ah tuh, ya kan? Kalau surat ini kayaknya jangan. Perlu kita ilmiahkan, Pak. Ya, berpikir secara logika setelah membaca Al-Quran dan hadis dan pandangan para ulama. Ya, nah kalau kita cermati, ya, isi surat Yasin itu, Bapak dan Ibu sekalian, itu ternyata berisi tentang tauhid, tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala, ya. Bahkan tentang berbicara tentang alam akhirat. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Itu kan berbicara tentang alam akhirat. Nah, tapi yang paling menarik ini, Bapak-bapak, coba kalau baca surat Yasin, penekanannya ada di sini. Ya. Di surat Yasin itu, Allah pernah menceritakan seorang laki-laki soleh, ya, yang detik-detik dia masuk surga, ya, dia meminta doa supaya diberi kabar gembira akan surga. Makanya tadi saya minta Al-Quran sama Pak Andi tujuannya membuka surat Yasin sebenarnya, tapi ini kebesaran, ya. Nah, tapi coba ini cerita Bapak pahami baik-baik dan perhatikan hubungannya dengan sakaratul maut. Ya, kata Allah, wadrib lahum mathalan ashabal qaryati izja'ahal mur. Masya Allah, saya bisa dibantu di sini, Pak. Ayat 13 coba. Ayat ini kita baca dan perhatikan kaitannya dengan sakaratul maut. Sehingga kita memandang kenapa orang baca surat Yasin pada saat-saat ada kaitannya dengan kematian. Ya, Allah berkata, perhatikan ketika Allah membuat perumpamaan akan sebuah kampung. Jadi ada sebuah kampung. Nah, kampung itu didatangi oleh para rasul dan nabi. Ada sebuah negeri, kampung didatangi oleh para rasul. Para rasul itu, Pak, jumlahnya bukan satu. Itu mursalun. Mursalun itu berarti 3 ke atas. Jadi ada sebuah kampung yang pernah didatangi oleh nabi sekaligus 3. Yang Allah gambarkan dalam surat Yasin. 3 nabi sekaligus. Ya, pertama Allah kirim 2. Idh arsalna ilaihi muthnaini. Allah kirim 2 dulu. Tapi ternyata 2 nabi ini nggak mempan. Kata Allah, fa'azzazna bithalith. Kami kirim 3 nabi ke kampung itu. Jadi berombongan mereka datang ke kampung itu. Ya. Udah mengemis di kampung itu. Inna ilaikum mursalun, wahai penghuni kampung kami ini rasul. Tapi penduduk kampung bilang, kalian manusia biasa kayak kami, nggak mempan. Ya. Terus mereka sampai berkata, enggak, kami utusan Rob kami untuk datang ke kalian. Walaupun sampai mereka berkata, wa ma alaina illal balagul mubin. Kalau begitu ya urusan kami hanya menyampaikan saja, untuk menerima atau tidak urusan kalian. Sampai terus, Pak. Ini kan terjadi dialog. Ya kan? Sampai pada ayat 20 Bapak perhatikan. Waja'a min aqsal madinati rajulun. Ketika para 3 nabi itu berdebat dengan penduduk kampung tentang sebuah kebenaran yang tidak diterima, datang seorang laki-laki. Ini laki-laki orang awam. Orang awam. Datang dari penjuru kampung. Nah, datang dia. Ngapain dia, Pak? Ternyata membela 3 nabi dan rasul ini. Ya, apa kata dia? Ittabi'u ya qaum ittabi'ul mursalin.
Wahai penduduk negeri, coba ngikuti aja dia, apa susahnya sih? Kira-kira begitu bahasanya. Nah, kemudian dia katakan, untuk saya akan mengikuti para nabi dan rasul. Coba lihat pelajaran tauhid, ya kan? Pelajaran tauhid. Kata dia, saya mengikuti para rasul ini karena benar. Ya, kalau saya kira-kira mengambil Tuhan selain yang mereka ajarkan ini, saya sesat. Pelajaran tauhid tidak, Pak? Tauhid, ya. Terus, Pak, terus. Nah, kita ambil ujung dari cerita ini. Ayat 26. 25 mengatakan, ini amantu bi rabbikum fasma'un. Wahai para rasul dan nabi, saksikan saya ini beriman kepada kalian, dengarkan. Nah, itu kan kesaksian. Itu cerita dalam surat Yasin, Bapak dan Ibu sekalian. Setelah itu, laki-laki tadi itu meninggal dunia. Laki-laki itu meninggal dunia. Pada saat-saat meninggal dunia itu, dia dikasih berita kabar gembira. Pada saat sakaratul maut itu, apa yang Allah katakan kepada dia? Qila dukhulil jannata. Itu terjadi pada saat sakaratul maut. Dikatakan kepada laki-laki itu masuk ke dalam surga. Tapi ada yang luar biasa dari laki-laki ini, ya, bahwa walaupun dia sudah sakaratul maut, dia masih memikirkan kebaikan orang-orang yang masih kufur itu. Makanya dia berkata begini, ya laita qaumi ya'lamun. Seandainya kaum tadi itu memahami bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin, terhadap ampunan Rabb saya yang dia berikan kepada saya dan kemuliaan-kemuliaan yang saya dapatkan. Coba Bapak dan Ibu sekalian, kalau cerita ini kita ceritakan kepada orang yang sakit keras, orang yang sakaratul maut, yang masih menyimak, bukankah dia gembira? Kalau sudah gembira, rohnya itu akan gampang keluar dalam keadaan gembira. Karena itu logika tentang surat Yasin begitu. Ya kan? Itu logika surat Yasin. Nah, lain masalahnya kalau kita baca Yasin nggak ngerti. Biasanya setelah itu keluar makan dan minum nggak tahu. Padahal luar biasa logikanya. Bapak tahu siapa laki-laki itu, orang-orang awam tadi itu. Para ulama-ulama tafsir menyebutkan namanya. Dia adalah Habib pertama. Namanya Habib An-Najjar. Jadi kalau mau lihat perjuangan Habib pertama dalam sejarah Quran, adalah Habib dalam surat Yasin itu. Namanya Habib An-Najjar. Nah itu tuh. Ketika dia sakaratul maut, dia diberi kabar gembira akan masuk surga. Nah, jadi ini alasan kenapa kemudian surat Yasin itu oleh ulama-ulama, sebagian ulama yang mensahihkan hadis itu pakai logika ini. Karena Yasin itu mengandung tentang berita tentang al-ma'ad, ya, hari pembalasan. Kemudian setelahnya juga ada banyak ayat, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim dan seterusnya. Itu juga bicara. Sekali lagi dia kembali kepada pemahaman surat Yasin itu. Nah, saya berpesan kita kalau baca surat Yasin, ingat cerita ini baik-baik. Tentang seorang laki-laki biasa yang datang membela kebenaran. Siapapun orang kita Pak yang berafiliasi kepada kebenaran, kira-kira masa depannya akan seperti ini. Ya kan? Nah, tapi kalau kita sampaikan lagi, ada beberapa ulama yang tidak mendukung, ya, melemahkan hadis. Misalnya Nabi bersabda, Iqra'u Yasin ala mautakum. Misalnya Syekh Al-Albani mengatakan itu hadis yang lemah. Tapi Syekh bin Baz rahimahullahu taala sangat objektif berkata begini, setiap ayat yang kita bacakan untuk orang yang sakit keras itu diperbolehkan.
termasuk surat Yasin. Jadi ini kan kita berbicara dalam konteks sebelum meninggal, ya. Nah, kira-kira ini bisa kita lakukan.